Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Anak-anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi di pelajaran SKI kelas 5. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kisah teladan Nabi Isa alaihi salam. Di kisah teladan Nabi Isa alaihi salam ini banyak yang akan Ustadz sampaikan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan rizkikanlah kepadaku pemahaman untuk memahami ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Nabi Isa alaihi salam? Tentunya anak-anak sudah tahu siapa itu Nabi Isa alaihi salam. Siapa? Beliau adalah seorang laki-laki yang lahir dari perut seorang wanita, dan wanita ini masih perawan nan suci bernama Maryam. Jadi Nabi Isa itu terlahir dari seorang wanita yang mana wanita tersebut masih perawan dan menjaga kemaluannya, menjaga kesuciannya, yang namanya adalah Maryam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103 ayat 33 sampai 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu samii'un 'alim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran, melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagiannya merupakan keturunan dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 33 sampai 34 ini, di sini Allah menyampaikan bahwasannya Allah memilih keluarga Imran. Siapa Imran? Dan ternyata Imran ini adalah ayah daripada Maryam. Jadi Imran ini kakeknya Nabi Isa alaihi salam. Dan keluarga Imran ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan teladan yang sangat baik. Di dalamnya banyak yang harus kita pelajari. Kemudian anak-anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kelahiran Nabi Isa alaihi salam? Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Bagaimana Nabi Isa itu bisa lahir padahal Maryam itu belum pernah menikah, belum menikah. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa bisa lahir melalui perut Maryam, seorang yang masih perawan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Jadi anak-anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa itu lahir cukup Allah berfirman kun fayakun. Jadi Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh Nabi Isa ke dalam perut Maryam, yang mana Maryam adalah seorang yang masih perawan dan menjaga kesuciannya. Allah cukup katakan kun
fayakun, Allah tiupkan ruh ke dalam perut Maryam, maka mengandunglah Maryam Nabi Isa alaihi salam, yang kemudian lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Ketika Maryam terheran-heran. Terheran-heran kenapa Ustaz? Terheran-heran karena dia itu belum menikah, tidak punya suami, tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki, akan tetapi kok bisa mengandung dan kelak akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Allah menjelaskan dan menegaskan kepadanya serta kepada kita semuanya di dalam surat Ali Imran ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalikallāhu yakhluqu mā yashā', idza qadā amran fa innamā yaqūlu lahu kun fayakun." Demikianlah Allah yang menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila ia sudah berkehendak menetapkan sesuatu, maka ia hanya cukup mengatakan kepadanya, "Jadilah kamu," lalu jadilah ia. Sehingga Maryam ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini, atau terheran-heran dengan kejadian dia itu masih perawan kok bisa mengandung. Nah, ini Allah jawab melalui surat Ali Imran ayat 47. Ketika Allah sudah menghendaki sesuatu, cukup Allah mengatakan jadilah kamu, lalu jadilah ia. Di ketika Maryam yang masih perawan, kemudian Allah tiupkan ruh ke perut Maryam tadi dan cukup katakan jadilah, maka jadilah Nabi Isa alaihissalam, lahir tanpa seorang bapak, tanpa Maryam menyentuh seorang laki-laki. Anak-anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih penasaran dengan kisah Nabi Isa alaihissalam selanjutnya? Nantikan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Mungkin cukup sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.